Hi, welcome to my presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.3.A.8. Perkenalkan dulu, nama saya Anilis Mawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 2 Klintang, Kabupaten Boyolali. Oke, apa keterkaitan visi guru penggerak dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kaitan antara visi guru penggerak dengan filosofi Ki Hajar Dewantara haruslah sejalan, bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Tujuan pendidikan pun yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga dalam menyusun visi pengajaran, guru penggerak harus berfokus pada murid agar murid dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Baiklah, sekarang keterkaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yang pertama yaitu berpihak pada murid, 2. Mandiri, 3. Reflektif, 4. Kolaboratif, 5. Inovatif. Kemudian perannya apa sebagai guru penggerak itu? Yaitu yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Ketiga, mendorong kolaborasi. Kemudian yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Oke, selanjutnya visi dari guru penggerak yaitu harus mampu mencerminkan nilai dan peran dari guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dari paparan tadi bisa kita simpulkan bahwa guru penggerak haruslah memiliki nilai dan mampu menerapkan peran sebagai guru penggerak dan akan mampu mewujudkan visinya berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IE. Kemudian visi guru penggerak yaitu terbentuknya karakter disiplin waktu peserta didik dengan mencerminkan profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan yang saya lakukan yaitu berupaya untuk meningkatkan disiplin waktu pada siswa di SD Negeri 2 Klintang. Kemudian tahapan-tahapan bagja yaitu yang pertama B, buat pertanyaan utama. Berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Kemudian A, ambil pelajaran. Memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Selanjutnya yaitu G, gali mimpi. Berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Selanjutnya kita ke C, jabarkan rencana. Mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Kemudian yang terakhir yaitu A, atur eksekusi. Membantu transformasi rencana menjadi nyata. Dalam buat pertanyaan pertama, mengapa murid saya tidak disiplin waktu? Kedua, bagaimana strategi dalam menyebarkan pembiasaan disiplin waktu di sekolah? Kemudian tindakan apa yang akan saya lakukan? Yang pertama yaitu melakukan observasi dengan kuesioner yang berisi pertanyaan penelusuran mengenai kedisiplinan murid. Kedua, memberi motivasi tentang pentingnya kedisiplinan dalam pembelajaran. Ketiga, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat
4. Mencari referensi ilmu tentang cara meningkatkan kedisiplinan murid. Dan yang kelima, cara yang akan dilakukan dalam penyebaran pembiasaan di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah orang yang telah berhasil meningkatkan kedisiplinan murid? Bagaimana cara orang tersebut dalam meningkatkan kedisiplinan murid? Situasi seperti apa yang dapat meningkatkan kedisiplinan murid? Kemudian apakah ada dukungan dari warga sekolah? Kemudian tindakan saya yaitu melakukan kolaborasi dengan orang yang telah berhasil menerapkan strategi dalam meningkatkan kedisiplinan murid. Kedua yaitu mengidentifikasi langkah-langkah dalam menyiapkan kedisiplinan murid. Ketiga, berdialog dengan murid yang rajin atau disiplin untuk menggali pengalamannya. Kemudian selanjutnya yaitu menjelaskan kepada murid tentang hal positif yang akan dicapai jika mereka telah melakukan kedisiplinan. G. Gali mimpi. Pertanyaan yang pertama, kebiasaan baru apa yang akan saya lakukan jika kedisiplinan murid meningkat? Kedua, hal baik apa saja yang dapat saya lakukan untuk mendukung murid tetap menunjukkan kedisiplinannya? Ketiga, bisakah semua murid menunjukkan kedisiplinannya? Kemudian tindakannya yaitu yang pertama, memilih dan menentukan strategi pembelajaran dan membuat program pembiasaan sekolah yang meningkatkan kedisiplinan murid. Kedua, menjadikan kelas dan lingkungan sekolah sebagai tempat untuk melatih kedisiplinan. Yang ketiga, memberikan motivasi kepada murid bahwa disiplin itu penting. Dan yang keempat, mendiskusikan kepada komunitas pentingnya program pembiasaan disiplin waktu. J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya yang pertama yaitu apa langkah-langkah yang perlu dilakukan? Kedua, bagaimana setiap warga sekolah dapat berkontribusi dalam program pembiasaan disiplin waktu? Tiga, berapa lama target untuk meningkatkan kedisiplinan tersebut? Empat, tindakan seperti apa yang saya harus lakukan untuk mendukung peningkatan kedisiplinan murid? Kemudian tindakannya yaitu yang pertama, menyampaikan program pembiasaan disiplin waktu pada upacara bendera setiap hari Senin. 2. Mempraktekkan pembiasaan disiplin waktu di setiap masuk kelas. 3. Wali kelas dan guru saling membimbing siswa dalam pelaksanaan pembiasaan kedisiplinan. Yang keempat, membuat catatan khusus target yang akan dicapai. 5. Bertanya kepada murid tentang kesulitan dalam mendisiplinkan diri mereka. Yang keenam, memberikan penghargaan kepada murid yang sudah menunjukkan kedisiplinannya. Tahapan bagja yang terakhir yaitu A. Atur eksekusi. Pertanyaan yang pertama, siapa saja yang akan saya libatkan dalam meningkatkan kedisiplinan murid? 2. Kapan rencana peningkatan kedisiplinan murid dilaksanakan? 3. Siapa saja yang akan memantau dan mengawasinya? 4. Bagaimana cara mengukur kemajuannya? 5. Bagaimana rencana tindak lanjut untuk membudayakan peningkatan kedisiplinan murid? 6. Bagaimana pembiasaan disiplin waktu itu dilakukan? Kemudian tindakannya yaitu yang pertama, kepala sekolah bersama warga sekolah menyiapkan teknik pelaksanaan pembiasaan disiplin waktu tiap hari. 2. Wali kelas selalu memantau setiap hari kedatangan siswa. 3. Siswa sepakat untuk melaksanakan program tersebut. 4. Melaksanakan strategi program pembiasaan secara konsisten dan berkelanjutan. Dan yang kelima, melakukan refleksi atas kegiatan yang telah dilakukan. Demikian paparan dari saya tentang koneksi antar materi modul 1.3.
Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.